Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku kembali lagi nih. Dan aku di sini akan menjelaskan tentang semangat kebangkitan nasional. Pada penasaran gak nih? Yuk disimak. Pertama-tama kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun itu memprihatinkan banget loh. Kesengsaraan terjadi di mana-mana. Penindasan bertubi-tubi oleh penjajah tentu membuat rakyat Indonesia menderita kala itu, seperti penyakit, kematian, dan kemiskinan merajalela. Nah, memang apa aja sih penyebabnya itu? Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia terkait VOC yang terdiri pada 20 Maret 1602 berbagai bentuk kekerasan menimpa penduduk Nusantara dan mengakibatkan penderitaan dalam berbagai segi kehidupan. Beberapa peraturan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia yaitu yang pertama ada politik adu domba. VOC melakukan politik adu domba atau yang sering disebut dengan Divide et Impera, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau adu domba di dalam suatu kerajaan di berbagai daerah di Nusantara. Dan yang kedua ada kerja rodi. Penduduk di Nusantara makin menderita ketika Daendels berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Penerapan kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai ke Panarukan membuat rakyat makin sengsara. Dan yang ketiga atau terakhir adalah tanam paksa. Penderitaan berlanjut karena Belanda menerapkan tanam paksa. Aturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia pada saat itu, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch pada 1828. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Nah, perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangan di masa itu masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Nah, kalian udah tahu kan sejarah singkat tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, sekarang kita lanjut nih ke pembahasan tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi tentang pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah yaitu rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat kebangsaan. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Jadi program Budi Utomo yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena pada saat itu belum memungkinkan melakukan gerakan yang bersifat politik. Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara terutama dalam memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan pada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar.
Lalu terpilihnya Ketua Budi Utomo yaitu RT Tirto Kusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Nah, Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan seluruh penduduk Hindia tanpa melihat keturunannya, kelaminnya, dan agamanya. Dari tujuan tersebut secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, gimana nih? Kalian udah paham dong ya sama tentang kebangkitan nasional? Jujur maaf banget nih kalau ada yang tadi aku sampaikan tuh kayak agak nervous ya guys. Karena aku udah lama banget loh gak bikin video kayak gini. So yes. Dan ya, sampai jumpa di next video. Bye. Horang he. Dan ulah he.